Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Utami, nomor absen 25, dan teman saya Muhammad Rafiq Rifda, nomor absen 26. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Etis adalah sesuatu perilaku yang disepakati secara umum. Hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban. Makna dan karakteristik hukum. Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Kata tatanan merujuk pada suatu aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung kesatuan dalam sebuah sistem. Tugas hukum. Hukum mempunyai tugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. B. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. C. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Tujuan hukum. Tujuan hukum dapat dijelaskan melalui teori etis dan teori utilitis. Tokoh teori etis yang terkenal yaitu Aristoteles yang menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan. Teori ini berupaya memberikan hak sewajarnya kepada seseorang. Keadilan dan ketidakadilan menjadi dasar bagi teori etis. Tokoh teori utilitis yang terkenal yaitu Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum untuk kemanfaatan. Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama bagi hukum sebagai yang diutarakan Bentham. Makna lembaga peradilan adalah lembaga peradilan nasional sama dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan yaitu Pancasila, terutama sila kelima dan undang-undang. Klarifikasi lembaga peradilan. Mahkamah Agung. Lembaga peradilan di bawah yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. MK atau Mahkamah Konstitusi. Peradilan umum, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan agama, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama oleh pengadilan agama. Pengadilan tinggi agama, kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpijak pada Mahkamah Agung. Peradilan militer. Dalam peradilan militer dikenal adanya otoritas yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan perlimpahan dari Panglima TNI. Peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mahkamah Konstitusi. Dalam Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sekian, terima kasih.